akan membuka peluang usaha ya kayak tadi tulis. Hari ini saya sebagai CEO juga dengan CMO-nya itu Mbak Elina, CTO-nya Mbak Umi, akuntansinya itu Mbak Nia, sama DPO itu tadi kan loading. Mbak Sita. Tadi sini saya ingin membuka peluang usaha frozen. Frozen itu sejenis olahan, tapi dipadukan sama ikan laut, sejenis olahan ikan laut. Jadi frozen food ini bisa juga seperti bakso ikan, nugget ikan, terus abon ikan, tahu ikan. Jadi olahan frozen ini juga bisa kita pasarkan di swalayan terdekat. Kita bisa masuk ke olahan atau oleh hasil supermarket juga bisa. Manfaat dari ikan itu juga banyak loh ya. Jadi kita olah biar nggak terlalu kayak ikan tuh aja, jadi diolah menjadi olahan ikan kayak frozen. Udah, sini. 5 orang ya? Iya Pak. Jadi begini. Awas. Oke. Frozen food ya. Frozen food cuma ikan. Iya dah. Jadi nanti ada frozen food ya, termasuk frozen food atau diolah ya. Teknopreneurnya gimana? Itu masih entrepreneur. Kalau ikan kemudian diolah jadi nugget, jadi jadi abon, jadi ini itu dia masih entrepreneur, jadi masih usaha ya, belum teknopreneur. Dimananya? Teknopreneurnya itu ya kita bisa buat kayak misalkan websitenya Pak. Websitenya. Jadi website itu nanti namanya itu olahan ikan itu kayak frozen. Ya. Olahan ikan.com. Berarti sama dengan yang sebelumnya. Berarti ini masih ke e-commerce. Jadi sampean masih e-commerce. Sama dengan yang sebelumnya. Bedanya ini tadi kaos kaki, sampean olahan ikan. Ya, itu berarti usaha bertemu dengan teknologi. Usahanya adalah pengolahan ikan. Teknologinya adalah e-commerce. Yaitu dengan website tadi itu. Ya, itu nanti ditulis sekilas saja dikumpulkan. Ini tadi entrepreneurnya adalah kaos kaki, jualan kaos kaki. Terus teknologinya ya e-commerce. Ya, boleh. Ya. Tapi saya masih menginginkan yang tidak biasa. Itu kan sudah biasa seperti itu. Tapi ya nggak apa-apa, nggak salah, bagus. Yang penting itu bisa nanti dijalankan. Jadi sampean walaupun jadi mak-mak ya neng omah jadi mak-mak dasteran terus kerjaan yang ibu rumah tangga tapi dapat pemasukan ya sudah jalan sendiri e-commerce. Itu juga ada pelatihan. Ya itu bisa kalau ada pelatihan itu sisi samping tapi tidak pada asli bisnisnya ya. Jadi mungkin nanti membuat pelatihan untuk nelayan, untuk ibu-ibu itu mungkin dia punya penghasilan tambahan itu sampingnya. Kalau istilahnya di perusahaan itu namanya CSR,
CSR ya. Mungkin nanti sampean juga yang kaos kaki tadi itu ngelatih mama daripada ngurus di rumah, bisa dilatih buat kaos kaki. Dari perusahaan dikasih mesin jahit, mama itu bisa juga, tapi itu di luar konteks bisnis ya. Tapi nggak masalah kalau nanti ditulis di bisnis planmu, nggak masalah. Tapi yang paling penting adalah bisnisnya jalan dulu. Terus. Sudah di kelas sudah. Ya. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah suruh nganu ya? Berapa menit? Lama Pak. Tak syuting loh, tak syuting loh. Oh iya Pak. Syuting dulu ya. Bentarnya. Tak syuting. Langsung ya. Gimana ya, langsung ya. Ini di sini kita punya perusahaan namanya. Ya salam setahun. Ya salam tau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama menit. Di sini saya akan memperkenalkan dulu ya. Saya sebagai CEO perusahaannya. Kemudian di sini ada yang Mauden sebagai CMO-nya. Kemudian Kamila Maulidi CTO-nya. Terus CMO Lidati CFO-nya sama Firda CEO-nya. Nama perusahaannya itu CGI, Traveler and Tour Guide Indonesia. Jadi di sini cara bisnisnya dulu. Cara bisnisnya itu dia menyediakan website tour guide and travel, jasa transportasi seluruh Indonesia, seperti macam-macam tiket dan voucher hotel. Wow. Siap. Jadi nggak usah itu ya, nggak usah ragu kalau mau jalan-jalan keliling Indonesia tuh. Soalnya ada kipas. Tiket.com itu ya. Kemudian pemasukannya dari itu apa? Kita kan di seluruh Indonesia tuh, kita ada guide-nya. Itu pendaftaran guide-nya sama travel itu daftar dulu ke kita kalau mau masuk ke website kita, baru di situ kalau udah terdaftar baru bisa jadi travel sama tour guide-nya di perusahaan kita. Udah Pak? Sudah. Nama perusahaannya apa? TGI. Tour Guide Indonesia. Oh, TGI, Tour Guide Indonesia. Terus bisnisnya di tour guide. Iya. Itu melayani sewa mobil juga enggak? Iya. Sewa bis, sewa pesawat. Iya. Enggak Pak. Oh, maksudnya travelnya juga. Travel sama tour guide-nya. Hotel. Hotel iya. Iya. Hotel sama Berarti seperti Traveloka. Iya. Tiket.com. Tapi kita cuma roaming ke Indonesia aja Pak. Enggak ke luar negeri gitu. Ya, itu juga Indonesia. Gini, pemainnya sudah banyak dan besar. Malah tiket.com itu di Citylink itu besar, berarti di pesawatnya itu tulisannya tiket.com, di dalamnya itu tiket.com semua. Di YouTube saya ya, perjalanan saya itu ya, saya kebetulan aku numpak pesawat itu
Takut asli. Yo enggak gitu. Tapi saya video itu, ada videonya di YouTube saya, bisa dilihat. Itu interiornya sudah tiket.com semua. Traveloka di bandara itu tulisannya, iklannya Traveloka semua. Bukan bermaksud ini, bukan bermaksud mengecilkan, tapi untuk sementara ini ya, kalian ambil yang fokus spesifik yang belum diambil perannya oleh orang lain atau kebanyakan. Walaupun ini hanya tugas toh, ya. Walaupun ini tugas, tapi harapan saya nanti satu saat ada yang bilang, Pak, dulu yang saya tulis tugasnya Bapak sekarang sudah berjalan, omset saya sekarang sekian ratus juta. Itu kebahagiaan tersendiri bagi saya nantinya. Pemana lek ditransfer. Sudah saya transfer, Pak. Oh. Jadi ini sudah betul target apa? Indonesia. Ya, tapi saya minta tolong khusus tour guide saja. Tour guide saja. Jadi sampean hanya menyediakan tour guide. Tahu tour guide? Jadi pemandu wisata. Tour itu wisata, guide itu pemandu. Jadi pemandu wisatanya saja. Jadi sampai menyediakan orang yang memang dia bisa memandu. Termasuk nanti klasifikasinya mungkin bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Jepang, bahasa Belanda, bahasa Jerman. Tour guide. Lah itu justru kalian nanti bisa kerjasama dengan Traveloka, bisa kerjasama dengan tiket.com, bisa bekerja sama. Kalian kesana menawarkan, ini loh aku punya tourguideindonesia.com, bisa dilingkan. Contoh, saya mau bepergian ke Bali, saya pakai Traveloka, nginepnya pakai Traveloka. Terus ada tawaran di situ, mau pakai tour guide enggak? Gitu. Tour guide-nya ngambil di mana? Tourguideindonesia.com. Jadi tidak semua tidak semua orang tour itu kan pakai guide, gitu loh. Ya, lah sampean menyediakan itu sebagai pilihan. Jelas ya? Jelas. Guide itu mahal loh bayarannya. Ya. Ya, contoh umpamanya ada wisata, ya umpamanya ini alumni ini Amiki the End ini, Amiki terakhir ya, mau perjalanan ke Bali, itu kan ada tour guide-nya, ya, tour guide-nya itu dibayar sendiri di luar mobilnya, di luar penginapan, malah dia itu dibayar sendiri, penginapannya dikasih sendiri, disangoni juga gitu, terkait gitu. Ya, jadi oke, tapi khusus spesifik ke tour guide-nya saja. Sampai bisnisnya adalah istoro kasare calone guide. Jadi sampai nanti orang itu suruh melamar, siap nanti mereka diturunkan ketika dibutuhkan. Nah, jadi model bisnisnya kayak yang layanan doa tadi itu. Layanan doa tadi. Calone layanan doa. Gitu loh. Ya. Iya, Pak. Penghasilannya dari mana? Dari itu. Pendaftaran. Ya, penghasilannya ya dari ini, dari margin guide tadi. Contoh namanya tour guide itu sehari contoh ya 500.000. Itu nanti yang masuk ke guide-nya bisa 300, sampeyan masuk ke perusahaan 200. Itu makanya saya tadi bilang terus boso kasare ya makelar calo, tapi ini lebih kerennya kan aplikasi. Ya kayak Gojek itu kan ya aslinya makelar, aplikasi makelar, ya toh?
makelari tukang ojek, jelas ya. GoFood makelari warung-warung kan ngono asline. Tapi kerennya ya ini jadi aplikasi. Jelas ya? Ini kerjakan. Tutup sih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya lanjut. Ditulis di kertas ya. Kirim ke saya ya. Ini bagiannya apa? Namanya. Good. Butuh pemandu wisata, buka aja turketindonesia.com. Wis tak promosino tulisan perusahaan. Ya. Ini sudah agak berbeda ya. Kalau tadi kan barang ya, depan tadi jual kaos kaki, terus jual ikan. Ini sudah jasa, jual jasa. Ya, tuh sudah agak ini teragam, ya beragam. Oke lanjut. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan membuat Kenal mas. Iya wes. Terus nih wes. Akan membuat sebuah pemilik perusahaan, di mana perusahaan itu sendiri adalah perusahaan kue. Nama tokonya sendiri kan Kansas Cookies Online Service. Jadinya kita di sini menerima layanan untuk pembuatan kue. Jadinya menerima orderan kue, tapi di sini dikhususkan untuk kue party saja, seperti tahun, pernikahan dan party-party yang lain, tidak untuk kue kecil-kecil. Untuk CEO-nya sendiri, saya Susalinda, dan CMO-nya Monika Sofia, CTO Sylvia Oktavianti, CFO-nya Putri Liana, dan CEO-nya Nadia Suladaya. Untuk layanan online-nya kita di sini kita menggunakan online, jadinya kita bisa langsung order lewat online, lewat website kita. Sudah Pak, lanjut. Pas. Nama perusahaannya apa? Perusahaannya PT Himamaan.com. Hima. Himamaan.com. Oh Hima. Apa itu? Nggak usah .com. Kan PT. Oh iya PT Himamaan. Maksudnya kalau di online kan kalau mau nyari Himamaan.com itu sudah nanti dituliskan deskripsinya. Terus gini, saya tanya, itu jualan kue apa menerima order? Kita sekaligus menjual. Ada yang jualnya enggak? Atau terima order toh? Menerima order lebih ke pelayanan pembuatan. Pembuatan kan? Berarti custom ya dari customer ya? Ya. Iya Pak. Berarti sampai enggak punya list ya? Enggak punya list produk ya? Enggak punya. Ya, punya apa enggak? List produk ada Pak. Kok iso? Ya. Enggak. Gimana? Atau itu hanya
Ya enggak ada Pak, soalnya nanti dari customer. Saya request Pak. Ya mungkin hanya contoh ya. Ya, Nah, contoh-contoh ya. Oke. Berarti perusahaan kalian itu adalah pembuatan kue premium, gitu loh. Dan itu pelakunya belum banyak di Indonesia, belum banyak, ya. Premium, ya. Premium. Jadi kenapa custom? Ya, custom. Jadi si pemesanan. Jadi nanti itu ada form pesanan itu ya. Modelnya apa ini? Seperti itu. Dan nanti bisa jadi desain itu sampean yang desain. Yang desain kuenya itu sampean. Gitu loh. Sudah deal desainnya, nanti diterbitkan surat kerjanya, kesepakatannya, baru mereka bisa DP atau lunas, kerjakan dan kirim. Itu loh, jadi premium. Ada yang saya pernah lihat, ada yang sudah menjalankan seperti itu, memang tidak banyak. Ada yang sudah menjalankan seperti itu. Jadi artis-artis itu kalau kuenya ya pesennya di dia itu, karena memang sudah terkenal kue premium. Jadi kualitasnya yang dijual adalah kualitasnya, prestisnya, seperti itu. Mungkin untuk kerjasamanya kita nanti lebih ke wedding organizer. Banyak wedding organizer, hotel, ya, semuanya banyak sekali itu. Tapi sama khusus kue. Ya, ini saya luar biasa. Itu namanya nice product. Tulisannya itu niche, NICHE product. Ini sudah masuk nice product. Kaos kaki masuk nice product. Ya, kue nice product. Olahan ikan nice product. Ya, tapi masih umum sebetulnya, masih umum. Itu nanti kalau bisa spesifik lagi. Kaos kaki bisa spesifik, kaos kaki sepak bola, kaos kaki basket, kaos kaki bayi, balita. Itu kue bisa spesifik lagi, kue ulang tahun. Ya. Kue ulang tahun toh itu loh sudah. Kalau memang kue semua orang ulang tahun pesenin sampai itu apa? Setiap hari kan ada yang nonton. Ya itu. Ya. Jadi yang custom, ya. Kalau hanya umum jualan kue ya nanti seperti yang sebelumnya ini. Seperti yang sebelumnya. Ya. Kalian perusahaannya bisa unik karena custom. Ya. Makanya ketika kita mau buat bisnis, halo. Kalau membuat bisnis, be the first or be the difference. Jadilah yang pertama atau jadilah yang berbeda. Tidak iso, jadi pertama tidak bisa. Ya wes jadi yang berbeda. Orang jualan kue banyak. Buat yang berbeda apa? Kuenya custom, buat premium. Kualitas yang ditonjolkan. Jelas? Jelas Pak. Jadi be the first or be the difference. Ya. Gojek, Grab kurang laku di situ Bondo. Gojek belum masuk, situ Bondo belum masuk. Grab sudah masuk tapi kurang laku. Isik menangan Joker aplikasi untuk ojek online situ Bondo lokal. Kenapa? Orang situ Bondo bukan masih males pakai aplikasi,
mereka tidak mau install aplikasi Grab. Joker itu pakai WhatsApp aplikasinya, ordernya pakai WhatsApp, jadi bisa laku di situ bondo. Orang kalau mau order tinggal WA. WA kan ada sekarang, ada WhatsApp bisnis. WhatsApp bisnis kalau dikirim WA dia otomatis balesi, otomatis auto replay, sudah disetting gitu. Aplikasinya ada, Joker ada aplikasinya, di Play Store ada, tapi orang jarang pakai itu. Mereka biasanya WA, mereka WA telepon, makanya ada call centernya. Langsung telepon, Mas butuh ojek nganter Asembako Sukorejo, Mas butuh beli sate sing ning Asembagos, marang nasi padang sing ngarepe PG, terus nasi goreng sing ning Banyu Putih, wes ya kirim ning Sukorejo gitu. Total makanannya 30.000, ongkos kirimnya 10.000, bayar 40.000. Ikut jalan di situ bondo. GoFood gak payu, nutul gak iso sih, gitu. Jelas? Nah, jadi yang penting yaitu tadi ide bisnis oke, ATM tidak masalah, amati tiru modifikasi, itu konsepnya ATM tidak masalah. Yang penting itu ya bisnis ya. Bisnis yang baik adalah bisnis yang jalan, bukan bisnis yang smart teknologinya gini apa gini, enggak. Bisnis yang baik ya bisnis yang jalan, yang menguntungkan. Be the first or be the difference. Jadilah yang pertama atau jadilah yang berbeda. Ya. Jelas? Ya, mau ya. Sampean sudah jadi yang berbeda. Ya, tinggal nanti ya apa nanti bisnis planmu nanti kira-kira. Ya. Oke. Mungkin hanya dari kami, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu nih urung ditulis di cara kerjanya. Yuk lanjut. Ini program juga ya? Yang target mau program ya? Target multi target. Oh iya. Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini makanya akan membuat perusahaan Sweet Cassava. Dimana untuk memulai bisnis ini tidak terlalu untuk CEO-nya saya sendiri Kuliner Firdausya, untuk CMO-nya Rizka Amalia, untuk CTO-nya Zainatul, untuk CFO-nya Naimatul Husna,
dan CEO-nya Romatul Hasanah. Untuk memulai bisnis ini tidak terlalu banyak modal, yang mana hanya berkesinambungan bisnis dodol bisa dilakukan dari skala rumahan dengan modal yang cukup sederhana. Promosi ini bisa dilakukan dengan cara jual beli online dan juga bisa menjalankan strategi pemasaran dodol lewat brosur. Sudah Pak. Udah, nih. Awas. Langkah wes. Tes. Nama perusahaannya apa? Sosweet tuh. Sosweet Kasava. Kasava ya lah kan tuh. Singkong. Iya. Nah terus itu perusahaannya buat dodol singkong. Dari cabai. Dodol tape. Iya, dari Berarti jualan tape. Ya. Tape mana? buat sendiri. Oh, buat sendiri. Jualan tape. Buat sendiri. Ya, teknoprenernya di teknologinya buat webnya. Iya. Berarti entrepreneurnya adalah jualan tape. Terus dodol kok tape tuh? Dodol yang diolah jadi. Dodol ya, berarti dodol apa jenenge kuwi? Oh, dodol swarswir ya. Rasa-rasa ya. Rasa barbeque. Ya. Terus teknologinya di website ya, mirip ya sama ya, nggak masalah nggak apa-apa. Oke, Dah. Untuk sekian dan lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita berencana membuat perusahaan yaitu namanya JB3 atau singkatan dari jual beli barang bekas. Ada sekolah Pak. Di mana CEO-nya itu saya sendiri, Hidayatul Islamiyah, dan CMO-nya Idayana, CTO-nya Habibatus Sofia, CEO-nya Naila Fakiatul, dan CEO-nya Limi Hamid. Cara kerjanya di sini, di mana ada penjual dan pembeli. Nah, penjual di sini dia menjual barangnya, lalu pas barangnya difoto dulu, lalu masukkan ke aplikasinya. Nanti kita persyaratannya di sini, dia diiklankan sama kita, terus syaratnya iklannya itu nanti daftar dulu jadi member, baru dimasukkan iklan. Terus sang penjual menunggu pesanan dari pembelinya. Dan pembelinya di sini, cara kerja pembelinya itu di mana dia menelpon, mencari barang terdahulu. Setelah pas barangnya nanti dilihat datanya dulu pas barang-barangnya, terus melakukan COD-nya biar nanti nggak terjadi penipuan. Seperti nanti barangnya udah jelek, bolong dijual. Ya itu Pak. Terima kasih. Oke. Berarti jual beli barang bekas, ya, barang bekas online ya. Pendapatannya dari pendaftaran, ya. Daftar member. Biasanya orang nggak gelem
nggak mau daftar. Dia menjual barang terus Kalau belum jadi member kan nggak ada iklan. iya, paham aku. Tapi biasanya orang itu nggak mau. Sampai mau nggak masarkan barang tapi bayar dulu? Nggak mau, karena sudah banyak yang gratis. Facebook gratis, Bukalapak gratis, Lazada gratis, Tokopedia gratis, gratis semua, gitu loh. Marketplace itu, ya, gratis semua. Kalau yang tadi ini kan memang dia ada klasifikasi, ada yang gratis, ada yang tidak. Cuma bedanya yang gratis, yang member yang premium itu dia iklannya di atas, yang biasa member biasa di bawah. Itu kalau hanya jual terus suruh bayar baru diiklankan biasanya, ya. Saran saya adalah jual beli barang bekas bagus sekali, sangat penting, sangat dibutuhkan, gitu loh. Sudah ada yang besar itu sudah khusus babe.com. Babe itu singkatannya barang bekas.com. Cari besar itu. Dia punya apa istilahnya, tokonya, mallnya, mall barang bekas dia punya. Sifatnya orangnya itu titip, bagus sekali itu, saya itu titip, ya. Jadi sampean beli toko, ya, babe.com. Kalau pengen online ya babe.com. Kalau pengen kesana ya ke mallnya itu, mallnya babe.com itu di sana itu barangnya bekas semua. Ya, kalau bekas suami ya gak ono. Kok sampean rono nyari bekas Pak? Nyari bekas suaminya orang. Nggak ada. Ya barang. Ya. Itu modelnya titip. Jadi si babe ini dia nggak beli loh ya. Dia nggak beli. Bagus sekali ini konsep ini. Saya pengen nih sebetulnya buat kayak gitu itu. Itulah. Jadi macam-macam, sofa, terus apa itu sing kayak bayi stroller itu, ayunan itu kan cuma butuh berapa bulan kan tidak dipakai toh. Ya itu sudah ditaruh di situ. Tapi itu di kota-kota besar katanya. Kalau nggak salah di Surabaya. Tuh. Ya, terus tadi kan sistemnya COD. Kalau memang seperti itu, saran saya berarti khusus satu kota saja. Itu saya kira lebih realistis. Situ Bondo umpamanya, buat saja mall bekasnya itu di 3 tempat. Situ Bondo Barat, Situ Bondo Tengah, Situ Bondo Timur. Online-nya mungkin di barangbekas.com. Ya, jadi orang yang mau ngiklankan itu tadi, atau yang mau jual barang bekasnya itu, kalau menurut saya ini soalnya barang bekas itu kan loh ya, apa ya, butuh perlakuan khusus. Kadang di foto toh itu ya ndak ini gitu loh, ndak kurang gitu loh. Orang itu butuh datang, butuh megang, butuh ngecek. Ketoknya fotonya laptopnya api gitu ya. Tapi ternyata apa dipakai sebentar wes layarnya wes kliuk-kliuk, ya kan? Menurut saya itu saja, ya. Itu sudah technopreneurship. Jadi strateginya adalah, ya, kalau entrepreneurnya adalah jual
barang bekas, khusus barang bekas. Barang baru jangan mau. Ya, khusus barang bekas. Terus strateginya, satu, teknologinya buatkan marketplace. Itu untuk orang biar seneng toh. Nanti sifatnya bisa inden. Inden bisa. Inden, jadi sofa, oh seneng langsung diklik. Cuma nanti saya bisa ngeceknya mungkin minggu depan. Inden dulu. Atau bisa juga di situ orang nyari. Saya mau nyari barang bekas umpamanya. Nah, sampai mau nyari tadi itu suami bekas. Itu kan nanti muncul dicari barang bekas berupa ban. Oh ternyata saya punya ban bekas di rumah. Saya lihat webmu, tak antar, saya ada. Antar. Ya, seperti itu. Jadi bisa menawarkan sama ada orang yang mencari. Tapi itu di situ. Ya, untuk verifikasi offline saja, karena itu ini sudah gitu loh, offline. Itu untuk verifikasi. Jadi harus menyiapkan tempat. Kalau tidak mau menyiapkan tempat, mau maksudnya wis berarti se-Indonesia tidak ada mallnya umpamanya, tidak usah mall, wis gini aja, wis penting barang bekas.com. Itu berarti di situ sampean menawarkan barang bekas, sama ada orang yang mencari barang bekas di situ. Saya mau nyari barang bekas, wis buka aja barangbekas.com. Saya mau jual barang bekas, buka aja barangbekas.com. Itu. Jadi baik menjual atau mencari, ya rujukannya di situ. Itu. Kalian jangan pakai yang itu tadi, harus bayar itu, ojo. Kalau memang mau mendapatkan penghasilan dari situ, berarti buat member premium sama member biasa. Itu pasti orang milih nanti, ya. Terus atau juga bukan dari situ, tapi dari ini hasil transaksi. Ya aku mau makelar, aku mau. Atau bisa juga dari iklan. Jadi nanti di samping-samping itu ada iklan muncul, iklan hotel, iklan pesawat muncul di situ. Bisa juga. Gitu loh. Ya, untuk penghasilannya. Tapi barang bekas bagus. Saya lama itu, tapi belum tereksekusi. Mikir sudah pernah membuat barang bekas.com, khususnya di situ Bondo itu. Jangan salah loh ya, markenyot itu budal kaji kabeh. Tahu markenyot ya? Ya, tahu. Yang pengepul barang bekas itu, yang pengepul apa? Malah itu. 12 yang Pak Kaji kabeh. Ketokane kelihatannya itu mengumpulkan barang bekas. Mobilan kabeh. Bekerjanya yang memang mulung ya. Itu ya. Jadi buat di situ. Cara kerjanya seperti itu. Ya. Bisa dibantu dengan offline tadi. Kalau dibantu dengan offline berarti harus terbatas wilayahnya. Kalau se-Indonesia kesulitan, jelas. Terus se-Indonesia ya nggak apa-apa, ya seperti itu. Bisa mencari atau ini, tapi ya itu bisa juga direkomendasikan untuk COD, itu juga bisa untuk pembayarannya COD. Nah, kalau COD itu sampean nanti nggak bisa dapat penghasilan juga dari situ. Bisanya donasi. Tahu Semada? Penghasilannya dari mana? Semada. Orang download aplikasi. Terus
Setelah download nyapa? Hah? Enggak bayar deh, gratis ya. Dari mana Semadap? Dapat penghasilan dari satu Semadap dapat penghasilan dari member premium. Itu kan free. Ini kan kita ada tulisannya free. Kalau mau upgrade ke premium bayar. Satu. Yang kedua donasi. Siapapun yang suka dengan perusahaan Semadap, ingin mengembangkan untuk apa? Mengembangkan antivirus di Indonesia, donasi. Ada kok orang-orang itu yang uangnya lebih-lebih itu, mau tak buang kemana uang saya ini, gitu loh. Ke masjid sudah sering, ke pesantren sudah sering, mas itu aja bantu orang banyak loh, ya kan? Antivirus itu sangat didonasikan ke sana. Dari dua itu dia dapat penghasilan. Jelas? Ya. Nanti bisa kalian cek juga Facebook. Mungkin berapa tahun itu tidak berpenghasilan. Downloadnya gratis, gawinnya gratis. Tidak ada penghasilan dari Facebook. Setelah Facebook bergabung dengan Google, baru dia bisa mendapatkan penghasilan. Kemudian ada Facebook Ads, iklan Facebook. Oh, penghasilannya tuh banyak, jadi miliarder sedunia dari aplikasi Facebook. Itu kan kalian kalau main Facebook kan ada status yang tiba-tiba muncul di beranda itu yang bersponsor itu kan bahaya. Namanya Facebook Ads. Instagram tahun awal-awal dia juga tidak punya, tidak ada penghasilannya. Setelah gabung dengan Facebook, ada dia Instagram Ads, baru dia dapat penghasilan. YouTube juga begitu. Lama dia tidak punya penghasilan. YouTube itu, ya awal-awal ya harus pokoknya biar produknya itu bisa diterima. Banyak orang yang download. Dia aplikasi yang menyediakan orang bisa upload video, terus orang bisa nonton videonya. Kan sederhana kan idenya ya. Idenya YouTube kan sederhana. Orang upload video, orang lain nonton videonya, gitu toh. Ya, itu enggak ada yang apa, belum ada pemasukan dari situ. Baru akhir-akhir itu ada YouTube Ads, ya, dia iklan YouTube, ya. Ini boleh nonton YouTube. Sekarang itu iklannya dua-dua rata-rata mesti, yo, sama nonton iklan. Skip dalam 5 detik ya, 5, 4, 3, 2, 1. Skip, iklan lagi. 5 detik lagi. Saking banyaknya orang yang pengen iklan di YouTube, karena memang efektif, sangat efektif. Gitu. Baru-baru ini juga, akhirnya dia juga bisa bayari YouTuber, gitu loh, bisa bayari YouTuber. YouTuber itu kalau nggak salah berapa persen ya? 5 atau sampai 10% dari iklan yang muncul, ya, seperti itu. Jelas ya? Dan nanti sampai tidak usah banyak yang dipikirkan, satu saja dicoba sampai jalan, syukur-syukur dapat pendapatan dari situ, alhamdulillah. Wes, mono, ya, jelas? Ya. Tulis nanti itu. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sip. Yo. Cepet.
Yang swear multi ya tadi ya? Swear program. Yang cookies multi. Ya. Yo. Diri lagi ya, apa kan? Ya wes. Enggak apa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Enggak apa-apa. Enggak apa. Iya enggak apa-apa. Serah. Di sini kita akan membuat bisnis dengan apa ya, dengan nama besarnya Crispy Cassava Chip, dengan artian crispy singkong renyah. Untuk CO-nya saya sendiri, dan untuk COM-nya Ilayatul Maula. Untuk COC awal deteksi, CPO-nya Madu Fatu Sofia, dan untuk COD-nya Tiflana Khoirot. Maaf ya, maaf. Galpok. Teruskan. Bisnis di sini kita buat perlu mempersiapkan hal yang dibutuhkan untuk membuat keripik singkong, dan tidak terlalu besar modalnya yang dibutuhkan. Keripik singkong juga disukai oleh masyarakat, khususnya kalian kan pasti suka keripik singkong. Untuk cara pemasarannya sendiri melalui web, bisa juga melalui media sosial. Dan di sini kita juga bisa memilih rasa-rasa. Ada yang rasa pedas, pedas manis, asin gurih, asin renyah, dan masih banyak lagi. Bapak udah Pak? Sudah. Oke. Jualan keripik singkong ngono ta? Terus jualan keripik singkong ya? Iya, Pak. Oh iya. Berarti jualan keripik singkong online. Rasa-rasa. Rasa ada banyak, Pak. Banyak ya. Level-level. Pedes ya. Jadi yang pedes sampai banget. Ada yang usahanya keripik singkong ya? Bisa ditangan. Hah? Cuma kalau di Nggak ada orang tuanya ini? Nggak ada? Hah? Oh no. Kalau ada saya mau pesen. Nanti buat sendiri dan kita bayar. kalau di rumah Iya. Saya suka yang pedas manis.
Ada Pak, ada nanti. Oke, ya. Jadi mirip yang lain ya. Jadi entrepreneurnya jualan keripik, teknologinya e-commerce pakai web. Ya, ya wes. Oke. Terima kasih. Lanjut. Ya tutup. Tutup sih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nanti saya upload YouTube ya. Nanti kalau ada yang minat terus mungkin mau jadikan mantunya itu, ya kan nggak apa-apa, lulus wisuda langsung nikah, jualan keripik. Oke, silakan lanjutkan. Program nanti crispy ya? Multi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membuat sebuah perusahaan. Nama perusahaan itu adalah Aturi Digital Printing. Terus bidang usahanya adalah percetakan. Jenis produk atau jasa yaitu jasa printer. Produk-produk percetakan yang kami layani antaranya adalah barang-barang yang biasa kita lihat dan kita gunakan sehari-hari, semisal buku-buku, kartu undangan, kalender, poster, dan majalah. Pemasarannya itu adalah menggunakan iklan dan secara online. Lagi emang sudah. Oke, digital branding. Ya. Online. Bisa pemasarannya dengan iklan. Ya online di website juga. Jadi gini loh, kita itu harus punya rumah. Ya, jadi ketika online itu kita harus punya rumah. Saat ini rumah yang masih dipercaya orang adalah website, khususnya yang berbayar, yang .com, ya, atau .id, .org, ya. Jangan yang .xyz itu jangan. Ada enggak? Ada yang .xyz, apa? Pilih yang .com, .net, .id yang dipercaya orang. Itu adalah rumah kita. Jelas sampai sini? Kemudian ada iklan-iklan lain, itu hanyalah mengarahkan orang untuk masuk ke sana. Ada Facebook Ads, iklan Facebook, ada iklan Google AdSense namanya, ada iklan YouTube. Itu mengarahkan orang untuk ke sana, ke rumah kita. Sudah nyampe rumah kita, disitulah kita bawa dia bagaimana dia bisa membeli produk kita atau menggunakan jasa kita. Jelas? Jelas. Kalau offline itu toko, ya, atau rumah kita atau toko kita. Iklannya bisa banner dipasang di mana-mana, selebaran dikasih ke orang, atau pakai pickup keliling kampung, jual keripik. Nah, itu keliling. Tapi mengarahkan mereka untuk ke toko kita. Kalau sudah masuk ke toko kita, dilayani dengan baik, bagaimana dia bisa membeli atau memanfaatkan jasa yang kita berikan. Itu loh, jelas ya? Jadi perusahaan KB itu harusnya punya website untuk online.
yang online-nya. Berarti ini kamu dagelan apa? Oh, percetakan sama ya, berarti cuma jasa ya. Percetakan online ya. Apa digital printing macam-macam ya, berarti layanannya ya, buat kartu nama, undangan, mau macam-macam itu ya. Seperti ini pun tidak harus sampean punya alatnya sendiri. Digital printing itu berapa harganya? Satu itu kalau nggak salah 500 juta panjang itu. Nah kalau sampean mau buka usaha, nunggu beli alatnya itu 500 juta, kapan? Ya, sampean mau buka usaha digital printing, nunggu beli itu ya kapan? Ya benar. Sampean punya teknologi, paham teknologi, buat teknopreneurship. Sebagai teknopreneur yang desain sampean. Contoh, Pak Alis mau order ke sampean mamanya ke digitalprinting.com. Saya ke situ saja. Bisa chat mungkin ya, atau isi form di situ. Saya tolong buatkan banner ukuran 5 meter kali 3 meter untuk pengajian sholawat ini. Tolong desain kan gitu. Sampean ngerjakan desainnya. Setelah itu dikasihkan, ini Pak, oh ada revisi, ini kurang, oke, kasih lagi, oke sudah cocok, oke. Nah, terus sampean bawa ke yang punya alatnya itu. Kira-kira mau ngasih nggak? Mau ngasih nggak kira-kira? Ya pasti mau. Dia juga dapat masukan. Tapi karena ini adalah bisnis to bisnis, nah, jadi ada bisnis to bisnis itu berarti perusahaan ke perusahaan. Yaitu harusnya ada kerjasama sebelumnya. Bisa jadi harganya nanti tidak sama. Kalau umum 15.000 per meter, ya karena sudah kerjasama mungkin bisa 10.000 per meter. Nah, harus dari situ. Sampai harganya juga harus kompetitif. Ya, saya kira kalau digital printing se-Indonesia mungkin hampir sama. Bedanya paling 1.000-2.000. Kalau di situ Bondo itu 18.000 per meter persegi. Asam Bagus 20.000. Malang 15.000. Nah, saya ini kalau pesen di sampean terus dikirim ongkirnya piro kan gitu. Ya, kalau ongkirnya mahal kan juga saya mending ke yang dekat kan gitu. Ya. Maka di situ harus ada perbedaan. Apa bedanya perusahaan sampean dengan yang sudah ada pada umumnya? Bisa jadi kalau murah mungkin nol lah, mungkin jarang lah. Ya. Gak untung tuh sampean. Satu, desainnya bagus, premium desainnya, kelas apa? Kelas internasional desainnya. Yang kedua, pelayanannya ramah cepat. Gitu. Karena sama nanti sudah kerjasama kan. Terus buka 24 jam. Wah. Ya. Di situ itu bisa seperti itu. Tolong nanti ditulis bisnis plan-nya ditulis, ya. Oke, ya. Nah, tutup. Mungkin hanya ini dari kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ditulis cara kerjanya ini, cara kerjanya gimana, pendapatannya. Ya. Ayo lanjut. Sudah? Oh, sudah semua. Sudah semua.
Ya. Berarti berapa ini tadi? Saya hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 yang belum ya? Oh ini 7, 8. Ya, oke. Saya kira bagus-bagus ya. Masih didominasi e-commerce, enggak apa-apa. Yang penting itu sampean tulis dulu buat bisnis plan-nya, terus apa namanya? Yang saya berikan itu contoh saja ya. Berbeda dari itu enggak masalah. Sampean googling, browsing, cari contoh-contoh, kemudian sampean apa istilahnya itu diramu, nggak masalah. ATM, amati, tiru, modifikasi, nggak masalah. Ya, bisnis yang baik adalah bisnis yang jalan, yang menguntungkan. Jelas? Nah, tambahan dari Pak Ahlis, yang manfaat barokah. Ibrahimi. Harus ada itunya. Jadi bisnis yang baik adalah bisnis yang berjalan, menguntungkan, dan manfaat barokah. Yes. Catat itu, perlu dicatat ya. Buat status di Facebooknya masing-masing. Tag Ahlis di tag ya. Terus juga aku tak tag Pak Seho. Ini mah tangkap. Tinggal ditangkap satu-satu. Ada sekarang ini karena dunia ini semakin apa ya, online kan semuanya bisa, jadi sangat banyak sekali usaha yang bisa dilakukan oleh kaum muda, oleh kaum milenial seperti sampean, sangat banyak sekali. Ada yang usahanya itu buat karikatur. Ya sudah, itu tak usahanya karikatur. Karikatur itu berapa harganya? Karikatur yang sketch itu loh, sketch wajahnya saya itu sketch kayaknya ya, wajahnya kiai itu yang sketch itu satu file itu ya, lihat ini biasanya dihitung per kepala. Jadi kalau satu keluarga 4 orang ya berarti dikali 4 per kepala. Satu kepala itu kalau nggak salah yang murah 100.000. 100.000. 50.000 Pak. Ada 50.000. Neng di, hah? Oh memang itu bukan yang sketch. Ini itu vektor. Beda loh ya. Like vektor kan gawe Corel atau Photoshop. Kalau vektor itu lebih murah. Memang. Tapi kalau yang sketch itu langsung pakai pensil. Nah itu sekitar 100 ya. Dan itu kan contohnya kan file apa, foto ya. Foto dikirim online semua ini. Terus hasilnya juga dikirim. Kalau yang vektor ya file juga, suruh ngeprint sendiri. Tapi kalau yang apa lagi, yang sketch ya dikirim, biasanya sudah sekalian figurannya, biasanya sekalian figurannya. Ikut tak loh, jelas urip sudah bisa menghidupi keluarganya, gitu loh. Dia malah nggak buat website, Instagram tok, Instagram, ya Facebook, wes banjir order sudah sampai kewalahan tangannya ya. Soalnya buat kalau yang sketch itu butuh mood
butuh mood juga. Ya itu, jadi banyak sekali yang bisa Anda ambil peran untuk mendapatkan penghasilan. Ya. Disitulah yang versi Pak Ahlis adalah cerdas. Cerdas itu bisa mengkonversi keahliannya, kepintarannya, pengetahuannya menjadi sebuah penghasilan. Itu cerdas. Nah, itu soft skill yang harus dimiliki oleh setiap CEO. Orang CEO dia harus bisa mengkonversi kepintarannya untuk menjadi penghasilan. Tuh. Pinter tok saya kurang. Kalau pinter tok paling ya jadi CTO itu, Chief Technology Officer. Itu harus paham teknologi, betul. Malah yang CEO itu malah mungkin tidak begitu paham teknologinya gimana, ini gimana. Database apa, relasinya apa ya ora paham gitu kan. Tapi dia bisa membuat perusahaan itu menguntungkan. Ya, silakan nanti bisa baca inspirasi mungkin orang-orang yang inspiring khususnya di bidang teknologi. Sekarang miliarder Indonesia, miliarder dunia bukan hanya sudah tidak didominasi lagi oleh orang-orang yang punya tambang, punya kebun, ya. Tapi sekarang justru didominasi oleh orang-orang yang memiliki teknologi. Ya, harapan saya tentunya mata kuliah ini nanti bisa membawa kalian semua bisa memanfaatkan kompetensi keahlian yang kalian punya. Teknologi itu bisa menunjang atau memberikan masukan. Ya, semangat. Sudah ada yang nanyakan? Tidak ada? Jelas ya? Di hari ini full tidak ada cerita sejarahnya Pak Ahlis ya. Ya nanti next week ya kita bisa bahas lagi apa kemarin sampai S1, S2. Yang jelas ini tadi saya minta tolong dikerjakan untuk tugas 1 membuat bisnis plan. Ya, ini pertemuan biro 4. Nggak usah. Nanti yang yang mungkin UTS-nya nanti saya berikan minggu depan. Ya. UTS-nya tegum aja. Atau sekarang aja wes. UTS-nya tuh gini UTS-nya gini aja. Buat ini aja, penunjang dari bisnis plan. Itu top. Ya nantilah minggu depan aja teknisnya. Yang penting sekarang itu tolong dibuat di Word ya. Kapan minggu depan ya? Ya progresnya lah ya. Jadi ada strukturnya, cara kerjanya, layanannya seperti apa, penghasilannya dari mana, itu bagian masing-masing. Saya minta tolong tim
benar-benar bekerja, berjalan, kerja tim, ya. CEO ya jadi CEO, CMO jadi CMO, CFO, COO, CTO, benar-benar. Nanti saya tanya satu-satu, CTO buat apa? Oh ini Pak, saya sudah merancang desain websitenya seperti ini Pak. Nanti pakai programnya PHP Pak, database-nya MySQL Pak. Atau oh saya nggak pakai kan Pak, saya pakai CMS Pak, pakai WordPress. Nanti saya online kan pakai ini Pak. Itu CTO yang ngomong. Iya Pak. CMO yang manajemen. Ya. Ini nanti begini Pak, perusahaannya nanti kita akan kerjasama dengan beberapa perusahaan apa segala macam. Ya. CFO, oh nanti modelnya ini butuh sangat sedikit ini Pak, cuma 1 juta ini perusahaannya sudah bisa berdiri. Berarti kalau 1 juta, berarti sahamnya nilainya adalah 1 juta dibagi 5 orang kan pendirinya semua kan, 5 orang berarti sahamnya 20%. Seiring perkembangan perusahaan itu bisa saja nanti yang 1 juta itu bisa jadi 100 juta, bisa jadi 1 M. Sudah berkembang nilai perusahaannya sekarang berapa? 1 M. Jadi pemegang saham itu memiliki surat, namanya apa? Surat saham namanya obligasi. Dia punya surat namanya obligasi. Bisa dijual, ya bisa dijual bisa. Ya, seperti itu. Oke, sudah? Terima kasih, semoga manfaat. Afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.